Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Dan sebelum masuk ke materi kita, kakak minta kalian jangan lupa berdoa. Nah, materi kita pada hari ini masih tentang sujud, yakni sujud syukur. Coba deh sama-sama kita renungkan dulu, sudah berapa banyak sih nikmat yang Allah kasih untuk kita hari ini? Hari ini saja, dari kita bangun tidur, dari kita membuka mata kita, mendengar, apalagi kalau sudah dikasih rejeki makanan yang enak, terus juga kita dikasih sehat sama Allah, apalagi gitu kurangnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan ke kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, kita diharuskan untuk selalu bersyukur. Entah itu dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, atau juga kita bisa dengan sujud, yakni sujud syukur. Nah, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Sebagai gambarannya, misalkan nih kalian dikasih hadiah sama teman kalian, pasti kalian akan mengucapkan terima kasih kan kepada teman kalian tersebut. Nah, begitu juga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai hukum dan dalil dari sujud syukur. Hukumnya, sujud syukur itu adalah sunnah. Sedangkan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai hambanya. Adapun dalil dari sujud syukur ini yaitu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan kita bahwa ketika kita mendapat sesuatu hal yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, maka kita harus segera sujud sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga sudah kakak singgung sedikit mengenai sebab-sebab sujud syukur, dan di sini kakak akan menjelaskan lebih lagi mengenai sebab-sebabnya. Nah, jadi hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ya, sebagai tanda syukur kita atas nikmat tersebut, maka kita lakukanlah sujud syukur. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Dan yang terakhir, terhindar atau selamat dari bahaya, musibah yang akan menimpanya. Misal nih kayak ada musibah bencana alam misalnya, lalu kalian terhindar dari bencana tersebut, maka kalian disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Sujud syukur juga memiliki syarat dan rukunnya loh. Nah, yang pertama syarat dari sujud syukur, yaitu suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempatnya. Jadi kalian kalau mau sujud syukur, lihat dulu ya tempatnya itu bersih atau tidak, kayak gitu. Nah, yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat, jika mengetahui arah kiblat. Dan yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun dari sujud syukur, yang pertama itu ada niat, yaitu sengaja nih mengerjakan sujud syukur. Dan yang kedua adalah takbiratul ihram, dengan membaca Allahu Akbar. Dan yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud syukur. Dan yang keempat, duduk sesudah sujud. Dan yang kelima, salam sesudah bangun dari sujud. Dan yang keenam adalah tertib. Selanjutnya kakak akan bacakan bacaan ketika sujud syukur ya. Jadi bacaannya tersebut adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengan melakukan sujud syukur tentu ada hikmahnya ya. Yang pertama itu bisa mengingatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Seperti dalam firman Allah, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Itulah tadi beberapa hikmah dari sujud syukur. Masih banyak hikmah-hikmah lainnya yang tentunya kalian sendiri pasti bisa merasakannya. Sekian pemaparan materi dari kakak mengenai sujud syukur. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya adik-adik.